Halo, balik lagi sama gue Billy. Abis di part 1 tadi kita ngobrolin soal kenapa TV digital. Sekarang kita lanjut ngobrolin lagi di part 2 ini ya. Hal yang kedua, gimana sih ciri-ciri TV yang sudah siap buat nangkap sinyal TV digital itu? Yang pertama, umumnya sih udah bukan TV tabung ya. Ya minimal juga udah yang LCD atau LED. Apalagi yang lebihnya dari itu kemungkinannya chances semakin besar. Nah, yang nomor 2, cek di resolusi TV-nya. Biasanya resolusi TV-nya itu yang sudah bisa TV digital ini minimal di high definition atau HD. Sampai berikutnya ya sebesar apapun yang ada sekarang. 4K, 8K, nah, atau ya selanjutnya. Yang ketiga, coba cek di TV-nya. Ada nggak kolom untuk penyimpanan DTV ya, Delta Tango Victor. Selain dari penyimpanan di TV-nya itu, ada juga nggak di bagian kolom pencariannya itu, pencarian sinyalnya untuk mencari DTV itu, Digital Television. Tapi walaupun ada di TV-nya juga, itu nggak jaminan juga sih, karena bisa jadi itu cuman gimmick, atau tetap masih memerlukan set-top box juga untuk searchingnya ya. Dia cuma nyediain aja fiturnya, tapi modulnya sendiri belum ada. Karena simpelnya contohnya di TV gue deh, di TV gue sendiri ada buat di TV-nya itu kalau penyimpanannya buat searchingnya pun ada, tapi gue udah tes sampai 2 antena yang gue tes ya, pindah-pindah gitu, tetep nggak ketemu sinyal digitalnya. Tapi padahal pas gua tes pakai set-top box itu ada loh. Nah, keempat nih, yang paling gampang sih visit aja situsnya Kominfo di siarandigital.kominfo.go.id. Nanti linknya bakal gua taruh di kolom deskripsi ya. Terus pilih ke perangkat TV digital, lalu pilih kategorinya deh. Dalam hal ini TV. Terus tinggal masukin mereknya apa, lalu modelnya juga apa. Nah, kayak TV gue nih, udah gue coba search di website ini, dan memang kagak nongol. Ya berarti belum disertifikasi. Atau ya memang belum bisa aja. Karena umurnya TV gue sendiri udah hampir 10 tahun, atau mungkin udah nyampe 10 tahun kali ini. Gue juga nggak inget waktu itu belinya kapan. Nah, contoh berikutnya, kalau dimasukin TV yang memang sudah bisa digital, dan pastinya sudah disertifikasi juga, akan muncul di database ini. Contohnya kayak gini. Tapi kalau memang udah dicobain ada satu TV nih yang kalian rasa ini bisa digital, terus kalian cek di dalam situs Kominfo-nya memang belum nongol juga, ya coba cek juga di website TV tersebut. Di speknya biasanya ditulis Digital TV Reception Yes, atau Digital Broadcasting DTV T2C. Ya, seperti itu. Bagian ketiga atau terakhir. Sekarang kita bakalan ngobrolin gimana caranya setup TV digital itu ya. Pastinya yang menggunakan set-top box dong. Cuman jangan khawatir juga. Buat kalangan masyarakat ekonomi rendah, pemerintah kita itu udah nyiapin budget yang nantinya bakal dialokasiin buat bagi-bagi set-top box ke kalangan masyarakat keluarga kurang mampu. Cara supaya bisa masuk ke dalam radarnya pemerintah sih jujurnya gue kurang tahu juga. Tapi kalian bisa coba Google atau tanya ke RT RW sekitar aja, supaya kalian juga nanti bisa dapat bantuan dari pemerintah ini. Supaya nggak perlu sampai front pay letter ya, yang lagunya kayak gini, minjemnya maksa, bayar kalau inget. So, harganya dari set-top box ini sendiri bervariasi ya. Gue sih dapet yang lumayan murah di harga sekitar 150 ribuan. Biasa ntar gue tulis di bawah juga yang merek yang gue beli. Tapi ada juga yang harganya sampai 300 ribu, bahkan ada yang lebih juga. Tergantung fitur-fitur apa aja yang ada di dalam set-top box-nya nanti. Oke, mari kita lanjut dengan set-top box atau STB yang udah gue beli ini. Karena pada kenyataannya nggak sesimpel yang disebut-sebut. Nggak sekedar cuma tinggal scan aja lalu channelnya nongol. Oke, yang pertama, kalian coba download aplikasi dulu di smartphone kalian. Aplikasinya namanya Signal TV Digital. Tinggal search saja.
terus install. Nanti di aplikasi itu kalian bisa ngeliat di daerah kalian saat ini itu sudah tercakup oleh signal TV digital apa aja. Karena sampai saat ini belum semua saluran televisi mulai membroadcast TV digital mereka, dan bahkan yang sudah membroadcast pun juga belum tentu sudah menjangkau semua daerah. Jadi kalian perlu make sure itu dulu. Contohnya nih di daerah gua aja yang terdaftar itu yang sudah nongol channel-channel ini aja. Dan dengan apps ini juga kita bisa jadi tahu ya si channel apa terdaftar di saluran nomor berapa. Itu bisa ngebantu sih, dan ini bakal ngebawa kita ke poin yang kedua. Poin kedua itu coba cek di TV kalian yang sudah menggunakan set-top box itu ya. Nah, jadi pilih untuk search manual dulu. Nah, habis search manual, kalian bisa, tadi kan udah ngeliat tuh di aplikasi channel berapa. Nah, kalian bisa coba geser ke channel itu. Nah, lihat quality-nya. Di situ bakal nongol strength dan quality. At least di set-top box gua ya, nongolnya strength and quality. Nah, ntar bisa lihat tuh, apakah udah ada quality-nya atau baru strength doang, atau bahkan nggak ada. Nah, kalau misalnya baru nongol strength aja kayak yang di tempat gua, ini berarti kalian belum bisa dapet saluran TV digitalnya itu. Ini yang akan membawa kita ke poin ketiga. Di poin ketiga ini kita akan bahas soal antenanya. Kita mesti cek antena itu apakah kurang tinggi atau enggak, dan apakah arahnya ke arah yang tepat atau tidak. Nah, soalnya antena di tempat gua aja ini kita udah pasang di lantai 3. Selain itu tempat kita naruh toren air, jadi cukup tinggi ya. Udah ditaruh di tempat kayak gitu aja, kita belum dapat semua channel yang udah ada. Jadi not as simple as that. So adjust antena kalian dulu. Abis antenanya beres di adjust, kalian balik lagi ke TV kalian, lihat di set-top box-nya, balik lagi untuk cek di channelnya yang tadi itu yang ada di aplikasi itu, gimana? Udah nongol atau belum? Dah, yang tadinya kan warna kuning doang tuh, nah di bagian strength-nya, sekarang di quality-nya udah nongol atau enggak? Kalau di set-top box gua, warnanya berubah. Dia yang tadinya kuning jadi biru dan hijau. Nah, kalau udah begini, artinya udah ada channel-channel yang kedeteksi nih, dan bisa nampilin siaran TV digitalnya. Habis ini kalian tinggal masuk ke bagian auto search aja, terus lakuin deh itu auto search, dan secara otomatis si set-top box-nya nanti bakal nge-search channel-channel apa aja yang memang ada dan yang udah tercakup di daerah kalian, dan dia bakal nyimpen semua channel-channel itu ya selayaknya kayak TV biasa nge-search channel. Nah, nextnya kalau udah beres search ya kalian bakal bisa nonton TV digital tersebut. Kesimpulannya, pindah ke TV digital itu menurut gua memang bener-bener penting dan perlu. Karena supaya internet bisa cepat berkembang, memang perlu lebih banyak lagi pita frekuensi yang available. Jadi jangan kayak sekarang ya, baru muncul yang 5G aja, belum semua provider bisa menyediakan jaringan 5G itu. Apalagi nantinya. Dan kita juga pasti mengharapkan teknologi berkembang dengan sangat pesat dan cepat ya. Dan jaringan-jaringan yang lebih advance dari 5G juga pasti bakalan nongol dong. Dan itu pasti akan memerlukan pita frekuensi ini supaya mereka bisa tinggal langsung broadcast saja jaringan-jaringan baru itu yang lebih cepat. Selain dari itu, menurut gua internet itu sangat amat penting ya untuk perkembangan teknologi dan informasi. Dan kayaknya memang penting juga sih untuk perkembangan suatu negara. Nah, kalau soal TV digitalnya itu sendiri, menurut gue sih untuk negara tercinta kita ini masih perlu push lebih keras lagi. Karena kalau dari segi kesiapannya, dari pengalaman yang udah gue rasain ya selama ngetes untuk bikin video ini, kesiapannya itu gue bisa bilang mungkin masih 50% atau bahkan kurang. Ya kalau dilihat dari sisi provider sih, saat nantinya mereka udah harus broadcast, ya kemungkinan besar mereka bakalan tinggal langsung broadcast aja. Tapi dari sisi jangkauannya itu loh, yang menurut gue sih masih kurang. Kita ambil contohnya aja deh, gue tinggal di daerah Jakarta Utara, di tempat yang memang daerahnya ini sangat padat penduduk. Di tempat gue aja yang udah dapet sinyal TV digitalnya itu cuman yang segitu aja, baru channel itu doang. MNC Group sendiri tadinya pengetesan pertama sempet dapet, tapi berikutnya ngilang.
Dan untuk kualitasnya sendiri, gue bisa bilang ini noise-nya masih lumayan mengganggu. Noise yang di TV digital ini bentuknya kayak lebih kotak-kotak yang membuat gambarnya ntar tumpang tindih. Pokoknya nggak nyaman banget lah kalau dipakai nonton. Jadi memang perlu masih banyak ditingkatkan lagi dari segi kualitas, jangkauan, dan lain-lainnya. Kalau di daerah gue aja masih kayak gini, gimana di daerah-daerah kota yang lebih ke pinggir atau pinggiran kota atau bahkan di daerah-daerah lain? Ya masih banyak nih PR pemerintah kita. Anyway, kalau gue sih memang lebih aktifnya menggunakan internet. So, buat gue sendiri nggak terlalu masalah yang soal TV. Gue malah demen kalau internetnya bisa makin cepet ngebut kenceng ya. Tapi gimana kalau untuk masyarakat luas lainnya? Untuk emak-emak yang demennya nonton TV, nonton sinetron? Nah, gimana tuh? Pemerintah bakalan masih mesti sprint kenceng banget buat jangkauannya supaya lebih luas dan mencakup daerah-daerah yang lebih luas lagi biar everybody happy. Buat masyarakatnya, menurut gua sih lebih baik mulai siap-siap aja ya dari sekarang biar nantinya nggak shock begitu tiba-tiba sudah migrasi dan mendadak nggak bisa nonton TV deh gara-gara belum siap-siap. Ya, yang bisa disiapin dari sekarang sih aplikasi kan itu tinggal download aja. Set-top box ya bisa beli dulu, siapin dulu, atau yang perlu ikut program pemerintah boleh cari tahu dulu gimana caranya. Nah, kalau soal ubah-ubah antena, menurut saran gue sih sekarang jangan diubah dulu karena siaran TV sekarang kan masih lancar. Menurut gue nanti kalau udah masuk tahap 2 atau minimal untuk channel TV yang kalian biasa nonton sehari-hari itu sudah terjangkau oleh sinyal TV digitalnya, baru boleh deh mulai geser-geser antenanya biar bisa mencakup semua TV digital yang udah ada dan tinggal migrasi deh. So, sekian aja pembahasan dari Geek Up soal TV digital ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini boleh kasih like, kalau nggak suka dislike. Kalau punya saran dan komentar, I'm more than happy to listen to you guys. So, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.